Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa, ikhwani fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi. Seandainya air laut dijadikan tinta untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahru, akan habis air laut itu qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis nikmat Allah untuk kita hitung. Walau ji'na bimislihi madada, sekalipun kami datangkan seumpama air laut itu untuk menghitungnya kembali, nikmat Allah tak pernah akan bisa kita hitung. Oleh karena itu, hanya syukur yang bisa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita bisa membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mampu membalas jasanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin sering kita membaca salawat kepada baginda Nabi, itu juga merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita kepada Allah dan salawat kita kepada Rasulullah itu adalah dua hal yang wajib untuk kita laksanakan. Tidakkah kita mengingat para ulama menjelaskan kepada kita tentang Nabi Adam saja. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau mengerjakan dosa sehingga diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beliau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis beliau menyebutkan ketika beliau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebut nama Muhammad. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Nabi Adam alaihissalam dengan sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, berbahagialah kita, ikhwani fillah, menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, sambungan dari apa yang sudah kami sampaikan kemarin tentang puasa kita, bagaimana kita bisa menjaga puasa kita sehingga menjadi puasa yang baik. Minimal menjadi puasa yang kedua, yaitu orang-orang yang berpuasa disebutkan oleh ulama, yaitu puasanya al-khawas, puasanya orang yang istimewa. Kemarin kami sudah menyampaikan ada 5 hal yang perlu kita jaga, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kualitas puasa kita menjadi lebih baik, menjadi puasa orang yang khawas, menjadi puasa orang yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami sudah sampaikan ada 5 hal yang bisa membuat pahala puasa kita menjadi hilang. Pahala puasa kita akan menjadi sia-sia. Puasa kita hanya kita menahan lapar dan dahaga saja. Namun pahalanya, rewardnya, hadiahnya kita tidak dapatkan. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Khamsatu asya' tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kazib. Yang pertama adalah suka berdusta. Pada masa sekarang ini, tentunya berdusta tidak hanya lewat ucapan saja. Pada masa sekarang ini, berdusta lewat jari jemari pun sangatlah luar biasa. Kita kenal dengan berita online dan lain sebagainya.
memberikan berita hoak lah istilahnya, atau memberikan berita yang belum tahu, belum ada kepastiannya, itu merupakan suatu kesalahan, itu merupakan suatu kebohongan yang apabila kita kerjakan itu sedangkan kita lagi berpuasa, maka puasa kita akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu kita jaga lisan kita jaga perbuatan kita, sehingga menjadikan puasa kita menjadi puasa yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Nilai puasa kita akan menjadi hilang. Puasa kita itu akan menjadi tidak ada gunanya. Yang kedua adalah al-ghibatu, ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah artinya membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan saudara kita yang lain. Kita menceritakan kejelekan saudara kita walaupun itu benar adanya, namun kita membicarakannya, kita menceritakannya kepada orang lain, itu adalah ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan memakan bangkai saudara kita, pasti kita akan enggan untuk memakannya. Oleh karena itu ghibah, kata Allah Subhanahu wa taala, sama artinya kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Oleh karena itu kita harus menjaga diri, kita harus menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang bisa membatalkan pahala kita yang ketiga adalah al-riya, al-fitnah. Yaitu yang ketiga adalah al-fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah artinya menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar. Ini mirip sekali dengan yang kedua tadi, yaitu al-ghibah, fitnah. Apa artinya fitnah? Menyampaikan sesuatu yang tidak benar, menceritakan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain, itu fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang namanya fitnah itu lebih berat daripada yang namanya pembunuhan. Oleh karena itu kita jaga diri kita jaga diri kita masing-masing, ucapan kita, untuk berkata yang tidak baik. Oleh karena itu yang tiga ini, yang pertama kazib, itu diucapkan oleh lisan, saudaraku. Kemudian yang kedua ghibah, itu juga adalah perannya lisan. Kemudian yang ketiga adalah al-fitnah, itu juga diperani oleh lisan. Oleh karena itu lisan ini adalah mambaknya. Makanya kata ulama, salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu tergantung daripada bisa atau tidaknya dia menjaga lisannya ini, menjaga lidahnya ini. Oleh karena itu, lisan kita tak akan keluar ucapannya kalau kita tidak bersama orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya kalau tidak ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, kita hendaknya diam, berada dalam rumah, hendaknya kita baca Al-Quran, baca hadisnya Nabi dan lain sebagainya. Kalau bertemu dengan orang lain kemudian tidak ada hal, kemudian kita berbicara dan lain sebagainya, pasti ujung-ujungnya akan terjadi kepada tiga hal itu. Imma ada kalanya kita akan berbohong, kita akan ghibah, kita akan mengeluarkan fitnah. Makanya guru kami di Mekah Al-Mukarramah, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, beliau mengatakan pada kami dalam suatu syairnya, liqa'un nasi laisa yupidu syai'an. Bertemu dengan orang lain, laisa yupidu syai'an, itu tidak akan mendatangkan faedah. Illal iktsar min kilin wa qalin. Kecuali hanya memperbanyak kilqal saja, hanya memperbanyak katanya dan lain sebagainya. Fa'aklil min liqa'in nas illah, maka kalau bisa persedikitlah bertemu dengan manusia. Illa li akhdil ilmi aw li islahi hali, kecuali untuk mengambil ilmu atau memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hal yang bisa membatalkan nilai pahala kita, pahala puasa kita ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, adalah an-nazratu bisyahwah. An-nazratu bisyahwah artinya melihat dengan syahwat.
Melihat dengan syahwat, apalagi sekarang saudaraku, Masya Allah, kita tidak hanya bisa melihat gambar lewat TV, malahan TV udah jauh sekarang. Orang kemana-mana sekarang udah pada bawa HP dan lain sebagainya. Bahkan anak kecil pun udah pada bawa HP. Jadi ketika kita berpuasa, kita buka HP kita, kemudian kita lihat hal-hal yang bisa mendatangkan syahwat kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, maka hati-hati, pahala puasa kita akan luntur, hilang, sirna sama sekali. Oleh karena itu, tentunya kita harus selalu menjaga diri kita, menjaga keadaan kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang pandai untuk menjaga diri, menjaga puasa kita. Kemudian yang terakhir, yang bisa membatalkan pahala puasa kita ketika kita berpuasa adalah al-yaminul ghamus, yaitu sumpah janji yang palsu atau adu domba dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya saudaraku, puasa kita ternyata bukan hanya menyelamatkan diri kita, namun puasa kita adalah puasa yang bisa menyelamatkan orang lain. Ketika kita bisa menyelamatkan orang lain dari diri kita, maka itulah puasa yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, ketika orang bisa selamat dari ucapan kita, dari kebohongan, dari ghibah, dari namimah, dan lain sebagainya, maka orang itu akan selamat, kita pun akan selamat dari hal itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa menjaga puasa kita menjadi puasa yang istimewa, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.